yang akan masuk pembahasan usulul iman. Dan kita melanjutkan beberapa pembahasan yang lalu ya. Di mana kita telah membahas ayat-ayat seputar iman yang termasuk iman dalam hati ya, merupakan asal pokok iman. Yang disebutkan juga dalam Al-Quran, di antaranya yang pertama dalam surah Al-Hujurat ayat 14, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, akan tetapi iman belum masuk ke dalam hati kalian. Kemudian masih dalam surah yang sama Al-Hujurat ayat ke-7, walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum, akan tetapi Allah menjadikan kalian mencintai keimanan dan Dia menghiasi keimanan itu di dalam hati kalian. Juga dalam surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka itu adalah orang-orang yang telah dicatat atau diteguhkan keimanan dalam hati mereka. Maka terkandung bagaimana keimanan yang mereka amalkan telah dicatat, maksudnya telah tergugah hati mereka dalam keimanan. Yang keempat, surah An-Nahl ayat 106, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, kecuali orang yang dipaksa untuk kafir sementara hatinya tetap mantap dalam keimanan. Yaitu surah An-Nahl ayat 106 ya. Ini menjelaskan bahwa seseorang yang terpaksa ya, di saat-saat terpaksa, di mana misalnya ketika dia tidak mengucapkan kekafiran, keluarganya dibunuh atau dirinya bahkan yang dibunuh misalnya, maka tidak mengapa. Karena apa? Hatinya yang telah melekat padanya keimanan. Akan tetapi tentunya lebih baik lagi ketika menerima siksaan itu dengan pedihnya gitu ya. Walaupun terpaksa harus mati mengucapkan keimanan. Itu luar biasa bagaimana bagian syahidnya itu ya. Seorang mujahid luar biasa kalau benar-benar ikhlas ya. Dan yang kelima, sabda Rasulullah, ya ma'asyar man amana bilisanhi walam yadkhulil imanu qalbah, wahai setiap orang yang munafik yang beriman sebatas ucapan saja di lisannya, namun sebenarnya iman tidak masuk atau belum masuk ke dalam hatinya. Nah, itu ayat-ayat yang menerangkannya ya. Sekaligus mereview ya pertemuan tentang pembahasan ayat-ayat dan hadis bahwa iman dalam hati ya, asal pokoknya gitu. Artinya kalau ada asal
berarti harus ada asarnya gitu ya. Kalau ada asal berarti ada asarnya gitu. Yaitu asarnya adalah dengan amaliyah gitu ya. Amaliyah keimanan. Sehingga dengan amaliyah dan juga hatinya itu saling mempengaruhi satu sama lain. Sebagaimana dalam hadis, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada sekerat daging ya, mudghah. Mudghah itu jika ia baik, maka baiklah jasad seluruhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah jasad seluruhnya. Ketahuilah bahwa daging itu adalah hati ya. Al-qalbu. Ada yang menerangkan juga al-qalbu itu adalah jantung ya. Allahu a'lam. Yang pasti kalau sudah rusak gitu ya, maka tidak akan bermanfaat. Maka itulah bagaimana qalbu itu harus diisi dengan keimanan. Karena itu keimanan dalam hati tidak cukup dengan qaulul qalbi semata, yaitu mengetahui dan membenarkan Allah dan Rasul-Nya. Pengetahuan dan pembenaran ini harus disertai dengan amalan hati, ada amalannya. Ucapan lisan dan amalan anggota badan. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih menjelaskan hal ini sangat banyak. Di antaranya, pertama, iblis itu ya mengakui Allah sebagai pencipta ya. Jadi iblis itu mengakui Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pengatur dan pemelihara alam semesta ya. Bisa dilihat di surah Al-Hijr ayat 15, surah 15 ya. Surah 15 ayat 33, Al-A'raf surah 7 ayat 12, Shad ayat 76 ya, surah ke-38 dan lainnya. Bahkan ia bersumpah, ia menyebut nama Allah ya. Nanti surah Shad surah ke-38 ayat 82 ya. Dan ia mengetahui jalan yang benar dan jalan yang salah. Ini dalam surah Al-A'raf surah 7 ayat 16 sampai 17. Nanti bisa dilihat ya. Tinggal dicatat gitu ya. Meski demikian, pengetahuan dan pembenaran hati dan lisannya ini tidak membuatnya menjadi seorang mukmin. Jadi yang menjadi kuncinya itu ketika pembenaran hati dan lisan tidak menjadi amal, maka dia bukan seorang mukmin. Ia adalah orang kafir ya. Alaikal la'nata ila yaumiddin gitu. Walaupun korban banyak uang, Iya. pembangunan masjid kalau kafir terus nggak diterima ya. Iya. Bahkan iblis itu pemimpin dari seluruh orang kafir. Ia kafir karena anggota badannya tidak mau melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Bahkan ia mengajak seluruh manusia untuk ke neraka ya. Waliyahzubillah. Yaitu iblis. Itu. Setan itu kan ya pengikutnya setan. Setan itu ada yang dari golongan jin, ada golongan manusia gitu. Ada yang mengatakan juga setan itu sifat gitu.
karena manusia juga ada gitu setannya. Bentuknya kan nggak ada. Gitu. Ya diantaranya ya itu jin dan manusia. Gitu. Jin mah ada ya bentuknya. Ya, jin ada. Manusia ada sifatnya. Sifat kesetanan gitu kalau manusia. Alamnya beda dengan kita Pak. Kalau Iya. dan sini itu alamnya jadi nggak bisa kita lihat gitu. Gimana sih? Alamnya beda dengan kita. Cuma kita wajib mengimani karena itu bahwa jin ada itu wajib diimani oleh kita. Alamnya beda, nggak Iya. bisa dilihat oleh kita. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua Fir'aun. Fir'aun dalam hatinya juga sebenarnya mengakui adanya Allah sebagai sang pencipta yang menghidupkan dan mematikan, yang mengatur dan menguasai alam semesta. Dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 102 ya. Iya. Iya. Bahkan Fir'aun itu ketika sebelum mengaku sebagai Tuhan gitu ya, dia mengakui Rob mereka yang di atas ars gitu. Kata Fir'aun gitu. Jadi dia yakin ada Rob di atas ars, ada pencipta di atas ars gitu. Tapi karena kesombongannya, kecongkakannya, akhirnya dia mengaku sebagai Tuhan ya. Ana rabbukumul a'la. Ketika merasa kewalahan menghadapi bencana bertubi-tubi yang diturunkan Allah sebagai balasan keingkarannya seperti darah, belalang, kutu, maka Fir'aun dan pengikutnya meminta Musa dan Harun agar memohon kepada Allah untuk menghentikan bencana-bencana tersebut tuh. Berarti yakin dia itu ya. Bila bencana telah berlalu, maka mereka akan beriman. Saat Allah menghentikan bencana, ternyata mereka kembali kepada kekafiran, kesombongan mereka tuh. Tidak mempan gitu ya. Mereka ingkar janji ya. Bisa dilihat nanti dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 132 sampai 136. Dan kesombongan dalam hatinya menyebabkan lisan dan anggota badannya menolak untuk tunduk kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Juga dalam surah An-Naml surah 27 ayat 14. Oleh karenanya ia adalah orang yang kafir. Bahkan pemimpin orang-orang kafir. Nabi Musa dan dia. Ya. Iya. Bukan seorang mukmin ya. Nah, itu yang kedua ya. Terus yang ketiga orang-orang Yahudi ini. Ini kita harus teliti ya. Soalnya banyak yang berhujah-hujah gitu ya. Tentang innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah dan seterusnya. Al-ayah ya. Nah, dengan dengan ayat itu dia membenarkan keimanan orang Yahudi dan Nasrani itu. Bahaya ini ya. Bahaya itu. Banyak yang kayak gitu ya. Nah, kalau Yahudi Nasrani yang dulu masih berpegang Nah, pada itu. Injil yang dulu ya percaya Iya. Tapi Ya, sekarang betul. ya udah nggak lagi ya. Iya. Sekarang udah nggak lagi. Iya. Kalau dulu yang berpegang pada Taurat dan Injil yang aslinya ya saya percaya. Tapi apakah ada yang sekarang udah nggak ada? Iya. Ya, kalau dulu misalnya kan ketika sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, mereka beriman pada kitab Taurat dan membenarkannya gitu kan, ya mereka beriman gitu. Dan mereka termasuk orang-orang yang selamat. Tapi kalau setelah diutus Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul, maka tidak akan bisa ya. Yahudi dan Nasrani harus masuk ke dalam Islam gitu. Iya. Nah, makanya harus hati-hati ya. Ketika membaca ayat, lihat ayat sebelumnya atau lihat ayat setelahnya gitu kan.
termasuk Gitu. yang mengalami 2 zaman itu yang terangkan oleh Nah, iya. itu Siti Khadijah itu kan Iya, mengalami dua zaman peralihan gitu. Iya. Waktu masih itu Siti Khadijah itu mengalami dalam Nasrani dan ini yaitu masa peralihan. Nah, yang di sini dijelaskan itu ketika orang Yahudi telah mengetahui kebenaran ya, telah tahu Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, yaitu orang-orang Yahudi mengetahui keesaan Allah, tahu Allah itu esa ya, dan kebenaran Nabi Muhammad dan Al-Quran. Bisa dilihat surah Al-Baqarah ayat 89 sampai 90 ya. Mereka bahkan mengenali Rasulullah sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri gitu. Kama ya'rifun abna'ahum ya. Bisa dilihat surah Al-Baqarah ayat 146. Meski demikian, pembenaran dalam hati mereka ini tidak menjadikan mereka sebagai seorang yang beriman gitu atau mukmin ya. Mereka adalah orang-orang yang kafir. Karena lisan dan anggota badannya menolak untuk mengikuti dan melaksanakan ajaran Rasulullah. Kekafiran mereka disebabkan oleh kedengkian, kesombongan dan menolak untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Yang keempat, sebagian besar orang-orang musyrik dan orang-orang munafik juga mengakui keesaan Allah dan kebenaran Rasulullah. Namun pengakuan dan pembenaran hati mereka ini tidak menjadikan diri mereka sebagai seorang yang mukmin juga. Karena lisan dan mereka itu menolak ya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu. Bagaimana lisannya itu kan dengan cemoohnya, dengan mengejeknya ya kepada Nabi, dan mereka tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Dan anggota badan mereka menolak untuk mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Maka orang musyrik itu, kekafiran mereka itu lebih disebabkan karena kesombongan juga, kedengkian, kebencian dan pembangkangan. Bisa dilihat surah Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89, Al-An'am ayat 33 dan juga An-Naml ayat 14. Nah, itu contoh-contoh ya. Bagaimana yang ada dalam hatinya keimanan tapi karena tidak diwujudkan dengan perbuatan atau jasadnya ya, maka tidak termasuk mukmin ya. Penting kalau pengamalannya penting. Iya. Ya. Penting itu yang namanya amal gitu. Ya. Karena itu ada sebuah istilah gitu ya. Kalau orang beriman tanpa beramal itu seperti ya, bukan menyamai, tapi seperti orang munafik gitu. Ya. Kan dicontohkan juga bagaimana alamat orang-orang munafik gitu ya, ciri-ciri orang-orang munafik gitu. Gitu. Fasih kalau fasih beda lagi. Fasih itu Kalau itu munafik, mereka mengakui keimanan tapi tidak mau mengamalkan gitu. Kalau fasik, dia tidak mau beramal, sama sekali membangkang gitu. ya. Bakar. Yang masuk neraka. Munafik. Fasik. Lebih berbahaya dari orang kafir. Iya, orang munafik lebih berbahaya. Ikut. Nah, kita masuk yang ketiga ya. Setelah kita tahu asal dan pokok iman adalah dalam hati. Yang ketiga, adanya ucapan dan amalan lisan. Nah, sehingga tadi kan kita sudah tahu urgensinya. Maka apa yang menjadi maksud ucapan dan amalan lisan ya? Yang dimaksud adalah ucapan lisan
yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Adapun yang dimaksud dengan amalan lisan, yaitu amalan seperti membaca Al-Quran, itu kan amalan lisan ya. Berdoa, itu juga dari lisannya. Berzikir, beristighfar, menasihati orang lain dengan baik, itu juga amalan lisan. Mengajak orang lain kepada amal kebaikan, itu ya. Berdakwah dengan ucapan, itu juga termasuk amalan lisan ya, dan lain-lain. Di antara ucapan dan amalan lisan ini ada yang hukumnya wajib dan menjadi syarat syah keimanan. Seperti misalnya 2 kalimat syahadat itu ya. Itu sudah jelas ya bagi kita. Tapi kalau sudah menjadi muslim tentunya dari sejak kecil atau sejak lahir ya, tentu dia tidak usah syahadat lagi ya. Karena dia sudah syahadat sejak di alam ruh ya. Ada yang hukumnya juga wajib semata, namun tidak menjadi syarat sah. Seperti misalnya berdoa ya, membaca Al-Fatihah dalam sholat itu kan wajib. Tapi hanya rukun, itu ya, tidak jadi syarat sah sholat ya. Dan lain-lain. Dan ada pula ya hukumnya sunnah, seperti memperbanyak zikir ya, memperbanyak membaca Al-Quran di luar sholat. Nanti ini ada dalil-dalil ya yang akan kita terangkan di kesempatan berikutnya, insya Allah. Kita besok lanjut lagi tentang kisah Nabi Ismail ya. Wa'alafu minkum warahmatullahi fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma